Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Putri Kusuma, absen 2. Di sini saya sebagai ketua kelompok dan moderator kelompok 1. Kami akan mempresentasikan sejarah Daulah Abbasiyah dan khalifah-khalifah berprestasi Daulah Abbasiyah. Saya Ali Fahmi, nomor absen 1. Nama saya Ana Muslimah, absen 3. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri. Perkenalkan, nama saya Katlia Nuraimi Solanaina, absen 5. Saya Faiz Ibrahim, nomor absen 6. Yang pertama, sejarah Daulah Abbasiyah yang akan dijelaskan oleh Faid dan Anissa. Saya akan mempresentasikan tentang lahirnya Daulah Abbasiyah. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada masa kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Gerakan-gerakan perlawanan tersebut menemukan momentumnya ketika para tokoh pemberaksa Daulah Abbasiyah, di antaranya Muhammad bin Ali, menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan rintisan kekuasaan yang baru. Gerakan Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari kelompok Muali yang selalu ditempatkan sebagai masyarakat strata 2. Selain itu, juga dukungan kuat dari kelompok Syiah yang sejak dari awal tidak berpihak kepada Daulah Umayyah. Kepemimpinan Daulah Umayyah berakhir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dengan wafatnya pemimpin terakhir yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad di Fustat, Mesir pada tahun 132 Hijriah atau 705 Masehi. Dan dengan demikian secara de facto berdirilah kekuasaan Daulah Abbas atau Kekhalifahan Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama kurang lebih hampir 6 abad, yaitu 132 sampai 656 Hijriah atau 750 hingga 1258 Masehi. Didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah dan dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima muslim yang berasal dari Khurasan, Persia, dan Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi, yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pendahuluan khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah yang akan dijelaskan oleh Ana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahulu khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah. Pemerintah Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode dalam kurang lebih 5,5 abad. Daulah Abbasiyah dipimpin oleh 37 khalifah. Khalifah pendahulu atau khalifah pertama Daulah Abbasiyah yaitu Abdul Abbas As-Saffah atau Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Saat itu pasukan Abbasiyah menguasai Khurasan dan Irak. Dia keluar dari persembunyiannya dan dibaiat sebagai khalifah pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi. Dia mengalahkan Mawar bin Muhammad dan mengakhiri pemerintahan Daulah Umayyah pada tahun yang sama. Dia adalah seorang revolusioner yang bisa menaungi kaum non-muslim dan non-Arab. Orang-orang Yahudi, Kristen, Nestorian, dan Persia diwakili secara baik dalam pemerintahan Abu al-Abbas dalam meneruskan administrasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dalam masa pemerintahan As-Saffah juga didirikan pabrik kertas pertama di Samarkand. Abu al-Abbas As-Saffah wafat pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Selanjutnya, kami akan membahas 3 khalifah berprestasi Daulah Abbasiyah, di antaranya Abu Ja'far Al-Mansur, Muhammad Al-Mahdi, dan Harun Al-Rashid. Khalifah berprestasi Daulah Abbasiyah yang pertama adalah Abu Ja'far Al-Mansur, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri.
Abu Ja'far al-Mansur menjadi khalifah kedua Daulah Abbasiyah. Ia meneruskan khalifah sebelumnya, yaitu Abu Abbas as-Saffah. Abu Ja'far al-Mansur merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Masih saudara kandung Ibrahim al-Imam dan Abu Abbas as-Saffah. Ketiganya merupakan pendiri Daulah Abbasiyah. Adapun yang pertama kali dilakukan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur setelah dibayat menjadi khalifah pada tahun 136 Hijriah atau 754 Masehi adalah mengatur politik dan siasat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jalur-jalur pemerintahan ditata rapi dan cermat, sehingga pada masa pemerintahannya terjalin kerjasama erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Begitu juga antara lembaga-lembaga lain yang ada pada waktu itu. Selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali. Tidak ada gejolak politik dan cenderung stabil. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur sangat hati-hati dalam melangkah dan mengambil sikap terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakannya. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji di penghujung tahun 158 Masehi. Namun dalam perjalanan ia sakit lalu meninggal dunia. Ia wafat dalam keadaan berusia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 22 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Baghdad. Akan mempresentasikan mengenai Khalifah Daulah Abbasiyah Muhammad Al-Mahdi. Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur dibayat menjadi khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 158 Hijriah atau tahun 774 Masehi. Muhammad Al-Mahdi dikenal sebagai seseorang yang sangat dermawan dan pemurah. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil dan tidak ada satu gerakan penting dan signifikan di masanya. Muhammad Al-Mahdi berhasil mencapai kemenangan-kemenangan atas orang-orang Romawi, dibantu anaknya Harun ar-Rasyid yang dimana adalah panglima penakluk Romawi. Muhammad Al-Mahdi sampai ke pantai Marmarah dan berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin dan bersedia untuk membayar jizyah pada tahun 166 Hijriah atau tahun 782 Masehi. Muhammad Al-Mahdi meninggal pada tahun 169 Hijriah atau tahun 785 Masehi. Muhammad Al-Mahdi tercatat memerintah selama 10 tahun beberapa bulan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Khalifah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid bin al-Mahdi ini adalah mutiara sejarah Daulah Abbasiyah. Harun al-Rasyid merupakan sosok yang sangat pemberani dan dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia Iran. Masa kekhalifahan Harun al-Rasyid disebut sebagai masa keemasan Islam atau The Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Didirikannya Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemah atau pustaka dunia yang menyimpan ribuan literatur dan membangun Majlis Al-Mudzakarah, yakni lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan, juga memberikan perhatian yang sangat besar pada kesejahteraan rakyat serta sukses mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, wilayah kekuasaan, dan peradaban Islam. Harun al-Rasyid memimpin selama 23 tahun, yakni dari 170 Hijriah atau 786 Masehi sampai 193 Hijriah atau 809 Masehi, yang dalam kepemimpinannya mampu membawa daulah ke puncak kejayaan. Sosok khalifah besar ini patut ditiru oleh para pemimpin Islam abad 21. Dia sebagai pemimpin menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, qori, dan seniman. Saat itu bermunculan para ilmuwan-ilmuwan muslim hebat yang mempengaruhi dunia sains. Di antaranya adalah Al-Khwarizmi yang menulis kitab Al-Jabar dan Jabir Ibnu Hayyan, seorang pakar ilmu kimia atau saat ini disebut sebagai Bapak Kimia. Harun al-Rasyid menjadi khalifah saat berusia cukup muda, yaitu 22 tahun, dan wafat
dalam usia 45 tahun. Saat dia wafat pada tahun 193 Hijriah atau 809 Masehi, negaranya makmur, dalam keadaan makmur dengan memiliki kekayaan 900 juta dirham. Sekian yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.